Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Monika Arista dari kelompok 4 dan dua rekan saya ada M. Krismiati dan Bambang Heriadi. Di sini kami akan membahas tentang konsep modal dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui pandangan Islam mengenai modal dalam bisnis. Yang kedua, mengetahui pengumpulan modal menurut syariat Islam. Yang ketiga, mengetahui cara pengembangan bisnis dalam bingkai Islam. Selanjutnya ada konsep modal menurut Islam. Dalam teori Islam mengenai modal yang diperkasai oleh Abdul Manan, tidak saja mengakui gagasan klasik tentang penghematan dan produktivitas, tetapi juga gagasan Keynes tentang preferensi likuiditas, karena dalam Islam, modal itu produktif dalam arti bahwa tenaga kerja dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan daripada yang tanpa modal. Laba yang diperkenankan oleh Islam adalah hasil investasi dalam produksi yang merupakan proses waktu. Pengalokasian dana yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengalokasian dana di tempat-tempat yang terlarang merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan dan maksud syariat yang berkenaan dengan kekayaan dan harta benda. Ini merupakan pelanggaran terhadap dan pendayagunaan harta benda di tempat yang tidak semestinya. Kemudian yang kedua itu pengalokasikan ini di tempat-tempat yang terlarang merupakan perilaku penyia-nyiaan dan penghambur-hamburan harta benda. Dengan demikian, barang siapa mengalokasikan dana di tempat-tempat yang diharamkan, maka telah menyia-nyiakan dan menghamburkan harta bendanya. Oke, next. Selanjutnya ada pengumpulan modal. Pengumpulan modal ini ada motivasi dan pesan syariah, yang dimana terdapat 4 tahap ya. Yang pertama ada peningkatan pendapatan, yang dimana di dalam peningkatan pendapatan ini terdapat yaitu ada yang namanya pembayaran zakat, kemudian larangan mengenakan bunga, dan yang ketiga penggunaan harta anak yatim, dan yang keempat penanaman modal secara tunai, dan yang terakhir itu meninggalkan harta waris. Lalu tahap yang kedua itu menghindari sikap berlebih-lebihan. Bagaimana cara menghindari sikap berlebihan? Yang pertama tentu adanya batasan pada cara dan sifat, lalu batasan pada kuantitas dan ukuran. Kita lanjut ke next yang ketiga. Tahap ketiga itu larangan pembekuan modal. Jadi apabila aset tidak digunakan untuk menghasilkan kekayaan, maka akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal kerja yang digunakan untuk usaha. Dan yang terakhir ada jaminan keselamatan dan keamanan. Pada hakikatnya produksi dan khususnya pengumpulan modal sangat dipengaruhi oleh keamanan dan keselamatan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kawan saya terkait pengembangan modal dalam bingkai syariah. Dengan kendati syariah, aktivitas bisnis diharapkan bisa mencapai 4 hal utama. Yang pertama, target hasil, profit materi dan benefit dan non-materi. Yang kedua, pertumbuhan terus-menerus. Dan yang ketiga, keberlangsungan dalam kurun waktu selama mungkin. Dan yang keempat, meraih keberkahan dari Allah sendiri. Selanjutnya, pokok-pokok penting dalam pengembangan harta. Pokok penting dalam pengembangan harta dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan menghindari sentralisasi modal. Artinya, agar harta itu tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok tertentu. Yang kedua, pengembangan yayasan-yayasan kemanusiaan dengan orientasi kemasyarakatan. Artinya, hendaknya harta dikuasai oleh seseorang dan perlu didistribusikan pula untuk kepentingan orang lain, seperti anak yatim piatu dan lain-lain.
Dan selanjutnya yang ketiga, untuk menguatkan ikatan, persaudaraan, dan kemasyarakatan melalui zakat dan infak. Karena harta yang kita miliki tidaklah hanya untuk diri kita sendiri, namun di dalamnya ada hak kolektif yang secara hukum wajib dikeluarkan sesuai tuntutan syariat. Baik, demikianlah materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 terkait konsep modal dalam Islam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya.